peraturan undang-undang tidak secara detail kan mengatakan kalau hanya ikut misalnya begitu. Untuk mendengarkan apa saja visi misi dari pasangan calon. Kalau misalnya saya gitu, dan ASN misalnya, ikut mendengarkan gitu sebagai hak warga negara ya sah-sah saja toh. Sementara ada foto nih Pak. Ya, ini ada foto sah-sah saja. Tadi kan nanti kan menggiring apa itu tidak menggiring massa dan seterusnya. Kalau misalnya kita tahu visi misi dari pasangannya sebagai kan ya tidak masalah sebenarnya ya. Tetapi kembali lagi ruang celah kosong itu maksud saya bukan hanya masalah kita ini dikatakan melanggar atau tidak, tetapi bisa juga memanfaatkan situasi tertentu malah kita dipolitisasi. Oh ini bapak ini punya jabatan ini kok ikut ini gitu kan. Jadi artinya ruang-ruang kosong ini bisa malah berdampak positif atau negatif bagi orang yang terlibat di dalamnya, sehingga ASN pun seperti kata beliau menjadi hak-hak politik kita juga dibatasi gitu Pak ya. Tetapi di sisi lain kalau kita terlibat juga terbentur oleh aturan undang-undang, jadi posisinya menjadi sulit. Padahal seharusnya seperti Pak Sumoro bilang, ASN itu harus profesional. Misalnya di situ adalah efektivitas pelayanan ke masyarakat, pelayanan prima untuk tujuan itu harus dikedepankan. Jadi untuk yang pelayanan daripada ASN sendiri kan tentunya kita harapkan tetap berjalan kepada pelayanan masyarakat. Tetapi lagi-lagi apakah ada yang membatasi ASN untuk mengetahui tentang visi misi dari masing-masing calon ketika misalnya ada kampanye politik? Batasan-batasan itu ada nggak sih Pak? Oke Mas, kalau ini ya mengomentari apa yang disampaikan Dr. Dwi tadi. Kenapa? Sudah jelas memang di dalam undang-undang itu sebenarnya ya, ASN itu untuk menghadiri deklarasi, ya kan, atau menghadiri kampanye itu sudah jelas di dalam undang-undang itu, ya kan? Informasi? Tidak, bukan itu nanti ya. Itu sudah melanggar undang-undang itu. Sebenarnya sudah tidak boleh, kan begitu. Jadi memang ASN ini memang sebenarnya ya, kalau menurut undang-undangnya tadi itu memang benar-benar memang dibatasi, gitu loh ya. Benar-benar dibatasi. Padahal secara secara politik, gitu kan, sebenarnya tidak begitu ngefek sebenarnya itu. Malah efek sosialnya malah yang tinggi. Ya, saya kira efek sosial lah ya. Misal di dalam dunia kerja, kan begitu. Kalau kita misalnya tidak mendukung misalnya calon tertentu, misalnya tidak mendukung calon tertentu, nanti bisa saja nanti ya dari efek sosial tadi bisa dikucilkan sama temannya. Kamu tidak sentimen pribadi, ya kan, itu lawan ini padahal teman. Ini malah menimbulkan rasa ketidaknyamanan di dalam dunia kerja atau di kantor, di ASN itu, di kantor itu menjadi ketidaknyamanan. Oh bapak ini mendukung ini, bapak ini mendukung ini. Kecuali tegas saja, ya kan, tegas calon atau petahana, ya kan, itu memang kita abaikan, PNS tidak kita libatkan misalnya. Nah, itu seperti itu. Nah, pertanyaan Mas tadi mengenai apa tadi? Soal adanya ASN yang hadir di kampanye pasangan calon, lalu kemudian difoto nih Pak. Iya. Kemudian dianggap ini melanggar nih Pak. Padahal sebenarnya tujuan daripada ASN itu untuk mengetahui visi misi daripada pasangan calon, sehingga yang kita mau wujudkan adalah keterbukaan informasi itu tadi. Iya. Memang undang-undang keterbukaan informasi kan itu kan udah dijamin lah ya, udah dijamin. Sebagai warga negara memang berhak untuk mendapat informasi itu, ya kan. Memang sebenarnya kalau misalnya ASN ini ya kan untuk mendapat sebuah informasi ya, sebenarnya tidak perlu misalnya kita menghadiri deklarasi atau menghadiri kampanye misalnya itu. Saya kira tidak perlu itu, apalagi sudah tahu kalau itu memang dibatasi. Ya, kalau itu saya sependapat saja, ya kan, emang
apa memang kalau kita mengikuti undang-undang memang kita tidak perlu untuk menghadiri apa namanya deklarasi atau itu ya. Karena apa? Untuk kalau sekedar untuk mencari informasi ya kan program-programnya ya kan saya kira apalagi kalau dia itu sebagai pejabat pemerintah ya kan misalnya asisten-asisten di situ saya kira itu udah sudah tahu begitu kan, nah itu sudah tahu. Tapi di sini Mas ya kan janganlah gitu loh ya. Janganlah PNS ini dipola gitu loh ya. Oh iya, jangan dipola begitu ya. Jangan terjadi polarisasi lah, kan seperti itu. Nah, itu misalnya untuk mendukung petahana atau incumbent, nah, betul Mas itu. Atau calon lain lah itu. Nah, itu loh ya. Jangan begitu loh ya. Nah, itu. Jadi kita apa ya para calon itu ya memang kita memang harus bekerja keras bagaimana kita menarik simpati apa namanya kepada masyarakat itu ya, bukan apa kita membawa apa namanya PNS itu. Apa akhirnya nantinya ya kan efeknya itu ya akan menurunkan kinerja. Apalagi kalau misalnya nanti dia tidak terpilih ya kan, nah itu tidak terpilih, yang terpilih juga misalnya itu mengangkat ya mungkin ini mendukung apa namanya calon lain ya kan, akhirnya apa di internal itu ya kan itu akan terjadi gesekan-gesekan. Jadi kan tidak kondusif akhirnya nanti itu apa di dalam apa namanya bekerja nanti itu ya di kantor itu loh ya, itu akhirnya tidak kondusif. Itu hal yang seperti itu Mas. Saya melihat Pak adanya potensi sentimen politik ASN ketika setelah terpolarisasi itu Pak. Nah itu dalam konteks hal yang nyata, hal yang secara physically itu terlihat, tapi kemudian diatur bahwa adanya ASN yang tidak boleh like, komen ataupun berkomentar yang di sosial media, di dunia maya. Potensi nggak sih Pak itu terjadi pelanggaran? Pak, kalau seperti saya katakan tadi ya, kita kan nggak bicara tentang misalnya apa yang seharusnya, ya kan apa yang seharusnya. Memang kan undang-undang itu mengatur untuk yang seharusnya harus begini, seharusnya aturannya harus netral, seharusnya begini. Tetapi pada ruang praktek kan berbeda, kenyataannya kan berbeda. Jadi potensi polarisasi itu pasti akan ada. Memang begitu pasti akan ada. Saya kira kalau misalnya nggak ada, omong kosong juga. Tapi kalau misalnya dikatakan tersistem, ya sulit juga untuk membuktikannya. Nah, kalau pertanyaan terkait dengan misalnya di undang-undang kan jelas tidak boleh terlibat, mungkin dalam media ASN juga tidak boleh, media sosial juga tidak. Jadi sebenarnya asal tidak berpotensi konflik ya tidak masalah. Tapi kalau sudah menyebut calon, mendukung calon kan itu yang apalagi dalam mengarah ke hoax juga. Ya, atau apalagi itu nanti bukan hanya ASN, artinya bagi siapapun gitu. Ketika menyampaikan pendapat yang melalui media sosial bisa diakses oleh banyak orang, apalagi hoax, berita bohong, jelas ya kena undang-undang itu. Jadi tidak hanya ASN, semua bisa kena. Dampak hukumnya jelas. Saya kira gambaran besarnya adalah ada undang-undang itu sebagai acuan, tapi kembali lagi kepada ruang praktek. Jadi kita bicara praktek itu pasti akan ada. Nah disinilah makanya di situ ada Bawaslu, ada peran Gakumdu gitu kan, itu sebagai kontrol. Karena istilahnya undang-undang itu kan hanya aturan legalitas formal yang tertulis, tetapi tetap akan ada pengawasan. Mengapa diawasi? Karena di ruang praktek ini akan terjadi kompleksitas, ada tarik ulur kepentingan. Ada misalnya bagaimana caranya agar memang tidak melanggar aturan undang-undang, tetapi pada hal tertentu ya dalam tanda kutip di balik layar dia juga terlibat dalam politik praktis. Sehingga misalnya di ruang
pemerintahan atau di struktur ASN sendiri terbangun polarisasi. Kalau beliau ya benar, secara undang-undang yang ditegaskan seharusnya memang tidak bisa. Kalau saya hanya mengamati dari di ruang praktek ada, pasti akan ada. Jadi kita tidak bisa menutup mata. Bahkan yang pengalaman saya, misalnya laporan dari Bawaslu itu kadang memang jelas-jelas terjadi pelanggaran. Dari kacamata undang-undang tertulis di misalnya di aturan KPU jelas gitu kan, ini melanggar. Tetapi ketika diajukan sampai misalnya pada tingkat kejaksaan, ya mental gitu. Saya tidak tahu mentalnya seperti apa gitu kan. Karena disitulah terjadi dialektika kepentingan siapa atas kepentingan siapa, kepentingan mana yang lebih diunggulkan dan kepentingan mana yang digolkan dan seterusnya. Jadi di sini kan perang kepentingan ya. Nah, kalau sudah begitu ya apa artinya ya, kembali lagi kalau ditanya netralitas, ini adalah netralitas yang saya katakan semu. Benar, semu ya, Pak. Ini netralitas semu. Ini kayaknya agak keras nih kalau netralitas semu nih. Netralitas semu. Prakteknya apa namanya, aturannya netral, tetapi prakteknya istilahnya di area abu-abu tidak netral gitu ya. Jadi masih ada ruang-ruang gelap yang bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu, termasuk ASN bisa saja untuk bisa masuk dalam tataran itu. Tapi bukan politik Cinderella ya. Ada pernyataan Pak Dwi tentang adanya apa tadi yang netralitas semu. Saya mau bertanya ke Pak Sungkono tentang bagaimana sih Pak pendapat Bapak ketika adanya dilema tadi yang dilematis antara posisi secara individu, hak politik daripada seseorang, sementara melekat di tubuhnya sebagai seorang ASN dituntut untuk harus netral, sementara mereka punya hak politik. Lalu kemudian ada wacana tentang pencabutan hak politik ASN atau birokrasi ketika hari ini mereka tidak netral. Kalau itu sangat kalau Subjektif. sangat subjektif sekali dan sangat dangkal sekali dalam konsep berpikirnya apabila itu memang itu terjadi. Karena ASN ini, ya kan, ASN ini kan ibaratnya sudah diobok-obok hak individunya, hak konstitusinya, udah diobok-obok itu, ya kan. Karena tidak begitu malah memperburuk suasana di dalam dunia kerja. Itu loh ya. Itu kan undang-undang itu diciptakan kemarin itu kan supaya ya kan tidak terjadi polarisasi PNS. Ya kan? Konsep berpikirnya kan juga seperti itu, gitu kan. Supaya PNS itu nyaman, tidak memihak. Tapi apa yang disampaikan Dr. Dwi tadi itu kan tidak, ya kan? Apapun itu ya tetap, ya kan, tetap ada, itu ya, yang tidak netral, ada kepentingan politik, ya kan, kepentingan sesuatu, ya kan, ya, dengan apa yang disampaikan katanya politik balas budi, memang bisa terjadi, kan gitu. Kalau misalnya ASN itu misalnya dicabut hak politiknya, ya kan, kalau dicabut politiknya itu kan sudah sebuah pelanggaran yang sangat berat, ya kan. Kalau kita hanya menghadiri misalnya deklarasi tadi itu ya, apalagi kebetulan lewat misalnya begitu, itu nanti difoto, terjadi sentimen kan bisa merusak jadi hubungan individu kan begitu. Itu seperti itu Mas. Jadi kalau sampai dicabut hak politik itu kan kalau misalnya korupsi misalnya ya, dia dipenjara misalnya paling tidak 5 tahun. Bisa ya, dia bisa dicabut hak politiknya misalnya itu. Tapi kalau ASN sampai dicabut hak politiknya itu, wah, itu itu sangat
terlalu lalu lah kalau seperti itu, terlalu lalu lah itu. Saya kira Jangan terlalu lalu. jangan terlalu lalu lah seperti itu kan begitu. Toh sekarang ini apakah begini karena dia itu orang berpengaruh? Kadang-kadang kan seperti itu. ASN tapi dia punya pengaruh, punya masa banyak, ya kan? Wah ini kamu langsung saya sanksi misalnya inspektorat atau BKD ya kan, langsung menyangsi seperti itu, ya kan? Tidak melihat dari peristiwa-peristiwa hukumnya, kan begitu, langsung menyangsi begitu. Wah itu apa terjadi apa namanya itu kriminalisasi itu seperti itu. Iya, kriminalisasi politik itu. Tadi Bapak ada menggarisbawahi tentang jangan sampai adanya petahana atau incumbent melakukan polarisasi di tubuh ASN. Sementara sampai hari ini kan belum ada penetapan pasangan calon, Pak. Belum ada penetapan pasangan calon dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, sehingga masih memungkinkan nggak sih Pak potensi incumbent atau petahana untuk melakukan intervensi kepada ASN yang sampai hari ini masih dalam ini ya Pak? Kalau dalam pemikiran saya Mas itu secara politik, ya kan, secara politik juga itu petahana, ya kan, cutinya itu jangan ketika dia sudah ditetapkan. Kalau dia memang sudah serius itu dicutikan aja dulu misalnya. Karena apa? Pasti dia berusaha dia itu. Dia bisa memproduksi pencitraan. Nah itu loh ya. Dia memproduksi pencitraan itu. Ya nanti bisa meresmikan apa begitu kan ya itu. Nah, itu dilihatkan kepada masyarakat. Nah itu. Cuti yang Bapak maksud setelah mendapat B1 KWK atau setelah mendaftar, Pak? Ya setelah mendaftar, ya kan, sudah harus cuti sebenarnya, sudah harus cuti. Itu ketika mendaftar kan ini ya, itu sudah langsung cuti. Meskipun belum ditetapkan sebagai calon, karena sudah kalau mendaftar ini Mas, ya kan, udah mendaftar ini kan sudah selesai. Saya ingin mendaftar untuk jadi calon gubernur, tapi ada jeda waktu, ya kan? Ada jeda waktu 1 bulan misalnya. Ini punya efek yang sangat berat Mas secara politik, ya kan? Dia bisa mempengaruhi masyarakat, ya kan? Dia bisa menggerakkan menggerakkan kepala dinas lah misalnya begitu ya, atau orang-orang yang berpengaruh di situ. Karena apa? Belum ada tersentuh oleh hukum selama 1 bulan ini. Nah itu selama 1 bulan ini. Karena apa? Hukum misalnya mau atau Bawaslu atau Gakumdu misalnya untuk menyemprit misalnya, apa yang di sini ini kan belum ditetapkan. Ini dia masih bisa mempunyai alasan-alasan hukum. Nah, itu kan hukum yang tertuang dalam PP 53. Iya, PP 53 itu. Ini kan belum. Padahal ini seorang PNS bisa bersanteria misalnya dengan wali kotanya atau dengan bupatinya atau dengan gubernurnya, ya kan? Nah itu seperti itu. Nah, ini juga itu kan secara tidak langsung kan itu. Nah itu juga akan secara tidak langsung. Aku ini juga secara batinnya ya aku ini memang mendukung kamu. Nah itu. Tapi kamu ingat nanti kalau kamu jadi ya, kan seperti itu ya. Oh iya, itu. Iya, ingat ya. Itu. Untuk sementara mungkin kita break dulu Pak. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang subtema yang lain nanti. Oke. Untuk waktunya Pak. Kami break Pak. Iya, oke. Oke, kita akan lanjut pada sesi selanjutnya dalam pembahasan wajah hukum dan politik. Tentunya kita akan kembali di Fast TV.